Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga, apa kabar? Alhamdulillah sehat bi khair. Alhamdulillah. Nih semoga Bang Amin. Ihsanuddin juga masih bisa olahraga, makan enak dan ibadahnya khusyuk ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Terus memantau gitu ya isu-isu perkembangan masalah negeri ini dengan analisa tajam. Karena perlu nih kadang-kadang analisa tajam. Orang banyak yang nyindir kok sekarang banyak lembaga survei analisanya itu kayak tumpul gitu ya. Nggak pakai apa gitu. Nah, Bang Ihsanuddin sih, saya akan menyoroti beberapa hal. Ini diantaranya Surat Kabar Republika kan hari ini mengangkat headline dengan judul BPS Penurunan Kemiskinan Berlanjut. Dan komunitas beras ini menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan di perkotaan ataupun perdesaan. Yang sebenarnya mengagetkan juga sih, rokok kretek ternyata nomor 2 gitu di bawah beras. Bang Ihsanuddin, bagaimana melihat penurunan kemiskinan yang berlanjut tapi patokannya dari Maret 2021 dan juga di akhir tahun 2021 ketika di bulan November, Desember itu dari mulai Wapres, beberapa menteri kan mengatakan bahwa penurunan kemiskinan berlanjut nih karena pemulihan ekonomi cepat gitu ya. Bagaimana sebenarnya melihat hal ini dari seorang Bang Ihsanuddin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, ini statusnya survei bukan cacah. Jadi statusnya cenderung angka-angka yang sebelumnya diregresi demikian rupa gitu ya. Sehingga terjadilah hubungan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan. Logika umumnya begitu, kalau pertumbuhan ekonominya naik, mestinya angka kemiskinan menurun gitu. Nah itu tinggal diregresi aja, hasilnya memang begitu, apalagi bisa disebut oleh Bank Dunia misalnya angka pertumbuhan 5,2, 5,3. Ya mereka tinggal regresi saja angka kemiskinannya akan menurun berapa dengan pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Padahal pada saat yang sama misalnya ketika kita dengar tadi beras dan cabai bersama rokok menjadi penyumbang terbesar bagi kemiskinan, itu berarti terjadi penurunan daya beli. Kemampuan membelinya menurun untuk kebutuhan pokok. Bagi mereka beras adalah kebutuhan pokok, gitu ya, makanan pokok. Dan untuk memenuhi kebutuhan pokok itu, penyumbang terbesarnya itu tadi kemiskinan, karena mereka nggak mampu beli beras, gitu. Mereka juga nggak mampu beli rokok, mereka juga nggak mampu beli cabai sebagai makan cuma dengan sambal aja gitu. Belum termasuk misalnya apakah daging atau daging ayam gitu ya. Kalau ditambah itu mungkin jadi lebih besar. Nah dari sana bisa kita tahu, mesti kita uji lagi dengan apakah angka-angka itu terverifikasi, terkonfirmasi dan tervalidasi atau tidak gitu. Jadi dalam bahasa statistiknya, kalau kita nunjukin angka seperti itu dengan statusnya survei, maka perlu konfirmasi, perlu verifikasi dan perlu validasi. Nah sayangnya ketika kita bicara 3 hal tadi, antara Kemendagri dengan BPS itu angka pedesaannya berbeda. Jumlah angka perbedaan itu jumlah desa di Indonesia itu berbeda. Dan akibatnya jumlah penduduk juga berbeda. Di jumlah desa berbeda, maka jumlah penduduk berbeda. Dampaknya berarti jumlah orang miskin juga berbeda. Itu makanya pernah muncul pernyataan dari Kemenkes, mereka tidak menggunakan data BPS, mereka menggunakan data KPU. Berarti kan problematik penduduk. Ketemu istilah bahwa jumlah DPT fiktif itu banyak, jumlah penerima bansos fiktif itu banyak. Berarti ketika ditarik analisis ini ke dalam persoalan angka kemiskinan, maka angka kemiskinan menjadi angka kemiskinan yang bukan sesungguhnya gitu. Logikanya begitu aja, kita lihat aja tuh struktur berpikirnya begitu gitu. Jadi jangan
Dia cuma benar satu dalam rangka pertumbuhan naik, maka misalnya turun. Ini pun masih diuji lagi, apakah memang terjadi ketimpangannya meningkat apa enggak. Nah, ketika kita ambil data Oxfam, Oxfam menunjuk 10 orang terkaya kenaikan kekayaannya 2 kali lipat. Dari 700 miliar US dollar menjadi 1,5 triliun US dollar pada 10 orang itu. Antara lain terjadi pada Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, gitu ya, Jeff Bezos, Warren Buffett, dan 5 orang lainnya gitu. Itu diumumkan hampir di seluruh dunia karena menyahuti World Economic Forum yang dalam tahun kedua ini juga tetap dilakukan online disebabkan Omicron. Tapi mereka mengakui problematiknya juga di jumlah negara-negara yang berpendapatan rendah terjadi kematian 22.000 orang per hari. Dan pada saat yang sama ketimpangan juga makin meningkat. Di Indonesia kan terbalik angkanya. Iya. Ya, jadi itu data dari Oxfam ya, diambil kayak gitu. Iya, Oxfam. Lalu jadi artinya ini kalau kita mau lihat angka-angka kemiskinan kayak gitu, nanti kembali lagi standar kemiskinan kayak gitu, itu baru 1-2 angkanya. Kemudian angka pertama tadi kita mengadu beberapa, mengkonfirmasi, memverifikasi dan validasi dengan beberapa lembaga. Yang kedua membandingkan dengan cara berpikir Oxfam. Yang ketiga ya ukuran kemiskinannya. Ya, cara pandangnya begitu. Gitu, kalau kita mau melihat. Gitu, Angga. Yang menarik justru Oxfam itu melalui kepala eksekutifnya Dhani Srikandarsa itu menyoroti mengenai analisanya Bank Dunia gitu yang melihat bahwa ya Indonesia itu akan mengalami kenaikan kemiskinan gitu ya di 2020-2021. Tapi beberapa pejabat sudah mengkonfirmasi, oh Bank Dunia itu salah gitu ya. Ini angka kami gitu kan gitu ya, ada angka kaminya. Tapi yang menarik juga Bank Dunia sampai mengingatkan bahwa ini pemerintah Indonesia itu harus melanjutkan program bansos gitu ya, yang disalurkan sampai beberapa tahun ke depan untuk mengurangi kemiskinan. Ada seperti bantah-membantah terkaitannya dengan untuk membantu warga miskin kan. Di informasi yang lain justru tak terduga itu rezeki bagi orang kaya tuh malah makin kaya gitu. Nah, gimana? Artinya kan ketika padahal Bank Dunia sudah masuk ke Kemendagri, Bank Dunia sudah masuk ke BPS. Kan Bank Dunia sudah ada loh orang-orang Bank Dunia di Kemendagri. Bank Dunia sudah ada orang-orangnya di BPS gitu. Dalam rangka tadi kalau saya bilang ya intervensi gitu. Iya. Dalam rangka menjual utang gitu. Nah, ketika dia bilang bansos mesti dilanjutin, utang mesti ditambah, devisa anggaran mesti diselesaikan. Poin kan satu, jual utang berbasis riba. Iya. Rentenir internasional begitu. Iya. Begitu ya. Logikanya sederhana gitu kalau ngeliat kayak gitu. Dari dulu juga mereka bilang gitu, apalagi dengan istilah diperlukan reformasi struktural yang saya bilang itu istilah menjajah gitu. Jadi ya pemerintah tugasnya beresin dulu deh data-datanya deh. Jadi antara kementerian, antara kelembagaan tuh rapiin dulu datanya baik-baik. Terjadi sinkronisasi, terjadi koordinasi dan harmonisasi data yang benar. Kementerian Perdesaan, BPS, Bappenas, Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, gitu ya, yang urusin Kemensos, diberesin dulu deh. Yeah. Supaya nanti kalau mau bicara pemilu juga di 2024 angkanya nggak fiktif tuh pemilihnya gitu. Beresin dulu deh datanya deh. Jadi nanti akhirnya ujung-ujungnya semuanya serba fiktif gitu. Iya. Itu kan false truth namanya. Iya. Kebayang nggak ngambil keputusan berbasis data fiktif, berbasis data kepalsuan? Macam novel. No, ini riset akademik loh, bukan sembarang loh. Iya. Jadi artinya kalau kita lihat kayak gini, ada sesuatu yang memang harus kita perbaiki. Nah mungkin itu positifnya BRIN gitu. BRIN ngeberesin itu soal-soal begitu. Segera tuh diberesin. Iya ya. Jangan berantakan datanya itu, jangan berantakan. Yang kedua, BRIN juga harus nunjukin keunggulan masing-masing kabupaten supaya risetnya benar. Betul. Sehingga perspektif ekonominya adalah antara sumber daya, produksi, distribusi benar, baru berkaitan dengan infrastruktur supaya infrastrukturnya tidak
tidak gebiah uyah gitu, dan setelah jadi dijual, bukan dalam rangka menarik relasi sumber daya produksi dan distribusi gitu. Optimis Jadi dengan banyak yang kemampuan dibenahin. BRIN sekarang? Jangan bilang ini kesuksesan loh kalau ngelihat kalau kegagalan kayak Iya. gitu. Iya. Ini kita kaitkan dengan tadi ketika beras menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan ya, komoditas beras itu kan jadi masalah lagi ketika pemerintah berencana dengan kebijakannya menaikkan harga dari mulai LPG non subsidi, kenaikan listrik non subsidi, premium yang akan dihapus gitu ya, dan juga sembako yang terus naik di awal tahun ini. Bagaimana? Itu hujan inflasi. Jadi ancaman kemiskinan naik lagi. Iya. Yang dinaikin semua itu kan hajat hidup orang banyak semua yang memang dilepas ke pasar. Yang mereka penetrasinya hanya pada satu hal, pada harga. Mereka tidak mampu penetrasi pada produksi. Pemerintah tidak bisa mengatur produksi beras, pemerintah tidak bisa mengatur soal BBM, pemerintah tidak bisa mengatur soal gas, pemerintah tidak bisa mengatur soal listrik gitu, karena pasokannya dari independent power plant. Ya ujungnya semuanya hujan inflasi. Kalau hujan inflasi, pemangkasan daya beli karena kenaikan harga-harga. Karena pada saat yang sama tidak terjadi peningkatan kemampuan membeli pada masyarakat. Nah, ketika itu terjadi, jangan disalahin juga kalau kemudian Bank Dunia ngomongnya, iya loh, ancaman kemiskinan naik lagi loh kalau lo nggak memperbaiki. Ya supaya bisa memperbaiki, pinjam lagi dah gitu. Ini. Iya gitu ya. Itu yang saya bilang. Ini saya ngomong sejak Orde Baru nih, nggak sekarang nih. Artinya dari Orde Baru hingga sekarang. Fundamental makroekonomi Indonesia rapuh. Gitu. Jangan bilang, oh fundamental ekonomi kita kuat. Kuat apanya? Orang Anda mudah dipermainkan oleh beberapa faktor mendasar kok. Apa indikatornya? Lihat aja utang, lihat aja uangnya. Lihat aja siapa pemilik PDB. Gitu. Lihat aja pemilik sumber daya siapa, pemilik sumber daya produksi siapa, pemilik distribusi siapa, rakyatnya kayak gimana. Iya. Gampang kok cara pandangnya secara makro gitu. Dan lihat aplikasinya di mikro. Aplikasi di mikro kayak gitu, terseok-seok, UMKM dipajakin gitu. Pendidikan dipajakin, kesehatan dipajakin gitu. Hajat hidup orang banyak dipajakin kan nggak logis. Apa artinya kalau kena hajat hidup orang banyak dipajaki? Pemerintah sudah tidak memproduksi lagi hajat hidup orang banyak itu, sehingga pemerintah merasa perlu mendapatkan pemasukan dari hajat hidup orang banyak. Apa artinya vicious circle kan? Iya. Lingkaran setan. Dia tidak memproduksi, diserahkan kepada swasta, dan karena dia tidak punya uang, maka kemudian dibebankan kepada barang hajat hidup dari swasta itu, pajak, lalu diambil dari masyarakat. Kan artinya masyarakat bisa berkali-kali. Iya. Sumber daya tidak diproduksi, sumber daya tidak dimiliki, hajat hidup orang banyak tidak diproduksi, tapi pajak dikenain kayak gitu pada barang-barang seperti itu gitu, yang dibutuhkan secara mendasar. Coba logikanya gimana tuh? Logika kebijakan. Kan berkali-kali kesalahan yang jadinya kalau dilihat dari perspektif itu. Kita mesti ngebenerin kalau ngambil kesalahan kebijakan gitu. Karena mestinya sebagai pemilik kedaulatan rakyat bukan objek untuk dihisap terus-menerus melalui pajak, atau haknya diambil dari sumber dayanya kayak gitu. Iya. Tapi kan ini terjadi semua. Ya udah, kita perbaiki sistem berarti. Ada yang salah nih sistem kita nih, sistem fiskal kita salah, sistem moneter kita salah. Oke, perbaiki di moneter. Berarti kita bicara tentang sistem pembayaran dan nilai tukar, termasuk di perbankan. Lalu kita perbaiki di fiskal. Di fiskal kita lihat bagaimana pengelolaan sumber daya produksi dan distribusi, termasuk pemilahan dan pemilihan atas hajat hidup orang banyak. Apa poinnya ujungnya? Ujungnya fundamental makroekonomi kokoh. Kalau kokoh itu kan menunjukkan pada nilai tukar. Kuatnya nilai tukar menggambarkan kuatnya perekonomian. Rapuhnya nilai tukar menggambarkan rapuhnya perekonomian. Sederhana sekali sebenarnya kalau mau diambil dari kerangka itu. Tapi mereka nggak punya resep untuk memperbaiki fiskal dan moneter. Jadinya tadi dari Orde Baru hingga sekarang fundamental makronya lemah. Nah, jadilah ukuran kemiskinan menjadi sebuah perekayasaan. Jadi angka pengangguran menjadi perekayasaan. Jadi angka ketimpangan menjadi perekayasaan. Termasuk kemudian mereka melakukan penelitian IPN yang dilakukan oleh
konsultan Bank Dunia dan pelaksananya adalah para birokrat Indonesia, intelektual di Indonesia. Ya sudah, berarti kita tidak lebih tidak kurang sebenarnya cuma tukang. Sementara yang namanya pengelola dan penentunya adalah Bank Dunia dalam konstruksi kayak gitu kan. Negeri ini dalam konstruksi kayak gitu jadi negeri terjajah. Iya, iya. Di logika begitu aja udah kelihatan kalau kita shortcut. Shortcut berpikirnya dengan kita mudahkan strukturnya. Oh iya, kita dapat. Oh, berarti ada sesuatu yang kita tidak benarkan secara sistemik struktural dan model pendekatan kebijakannya. Begitu Angga. Iya. Lalu terkait inflasi ini, ya. Bang Ihsanuddin, berkali-kali gitu kan Menteri Sri Mulyani kan mengatakan inflasi Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain. Brazil selalu dicontohkan gitu oleh Ibu Sri Mulyani ini. Bagaimana melihat hal ini? Sesuatu Kan ujungnya soal nilai tukar. Nilai tukar. Jadi inflasi itu saudara kembarnya suku bunga. Antara inflasi dan suku bunga, induknya gitu ya, kakak tertuanya, itu namanya nilai tukar. Jadi ada kakak beradik nih, ada kakak beradik. Si kakak tertua namanya nilai tukar, si kembar namanya inflasi dan suku bunga. Nah, tetapi di suku bunga ada pesaing. Suku bunga acuan nih yang ditegaskan oleh BI punya pesaing. Pesaingnya turun naiknya nilai tukar, satu, ya kan? Yang kedua kemudian tadi bunga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri. Lalu berikutnya itu tadi indeks harga saham gabungan, gitu kan? Berikutnya kemudian bunga pada obligasi korporasi, gitu. Itu sebagai persaingannya itu kalau kita mau ambil kayak gitu. Nah ujungnya di situ bisa dibilang inflasi. Nah inflasi karena dipahami sebagai kenaikan harga-harga dan terbaik di entah, saya tidak tahu terbaik di mana. Faktanya suku bunga acuan kita tinggi kok gitu. Iya. Saudara, kan saya bilang tadi, kalau ngeliat inflasi lihat suku bunga. Kalau setelah kita lihat suku bunga inflasi, kita ngeliat nilai tukar gitu. Nah, kenapa sampai inflasi kita bisa terkendali? Ya iya, orang kecilnya diinjeksi dengan kartu Indonesia Sejahtera, kartu Indonesia Pinter, uang pengangguran, uang dengan pedesaan, itu kan diinjeksi di bawahnya kayak gitu. Andai kata itu tidak diinjeksi dengan kartu kayak gitu ya. Artinya itu kan sebenarnya pemberian bantuan tunai. Iya. Bantuan tunai dulu tidak dikasih nggak pakai kartu, sekarang pakai kartu, tapi kan sama. Cash and transfer. Bantuan pada masyarakat itu. Dan itu kan sesungguhnya yang pernah diperjanjikan oleh Menteri Keuangan dengan Bank Dunia. Iya. Kalau masyarakat di bawah marah, kasih BLT. Iya. Itu istilahnya itu istilah kayak ditutup mulutnya. Iya. Saya pegang perjanjiannya itu. Jadi ketika inflasinya disebut rendah, nanti dulu suku bunga acuan kita rendah apa enggak? Enggak kan? Suku bunga acuan kita tetap tinggi, bunga obligasi kita tinggi, berarti tetap ada yang salah dong. Bagaimana kita bisa bilang kita terbaik dari segi inflasi? Oh, lalu mereka bilang, iya tuh inflasi pertanian rendah. Nah, di sini menjadi masalah. Mereka tidak melihat bahwa ketika inflasi di pertanian itu rendah, itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, rumah tangga pertanian itu menurun. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dari segi keseluruhan itu menurun. Yang ketiga, dilihat dari pergeseran lahan pertanian, itu membesar sehingga petani garam sesungguhnya naik. Yang wajar inflasinya turun. Akhirnya BUMN ada ide ya, ID Food katanya, pertanian digital katanya mau dikembangkan ini. Ini saya pernah kayak gini bicara dengan Kementerian Pertanian di era pertama. Lalu saya bicara dengan BPS sendiri. Lalu saya bicara dengan Bappenas. Lalu saya gelar, nih lo faktanya begini, lo ngomong apa sekarang? Ayo. Saya terkekeh karena oh iya ya. Terus terang saya tertawa betul gitu. Karena saya dapat angkanya konkret. Padahal itu angkanya angka survei loh.
angka BPS yang saya pakai. Iya, iya. Bayangkan kalau itu angkanya angka real gitu, Angka angka real. yang sesungguhnya terjadi. Mungkin lebih parah dari itu. Indikator keempat, tadi kan saya cuma ngajukan tiga indikator. Turunnya rumah tangga pertanian, turunnya sumbangsi tenaga kerja di sektor pertanian, gitu kan. Turunnya menaiknya petani garam. Yang keempat kita bilang urbanisasi terpaksa. Lebih parah. Artinya banyak orang desa ninggalin desanya untuk pergi ke kota cari pekerjaan. Iya, iya, iya. Dia ninggalin terpaksa desanya. Kenapa? Karena memang desa tidak lagi memberikan pengharapan hidup di sektor pertanian. Lebih banyak buruh petani daripada pemilik tanah gitu. Di Jawa Barat, tepatnya di satu desa di Bogor ya. Ini riset seorang teman, saya sebut aja nih. Tanah pertaniannya 75% dipunya orang Jakarta. Oh. Gimana tuh? Artinya tadi, ya mau tidak mau mereka tidak punya pengharapan. Kalaupun ada sesuatu di desa, mereka jadi buruh tani yang sangat tergantung sekali pada namanya si pemilik lahan. Mau bilang apa? Terus bicaranya food estate-nya ternyata tidak bicara lingkungan hidup, malah bikin banjir. Aduh, ini ada juga riset baru, saya jadi ngomongin riset karena kebetulan saya banyak bicara disertasi dan bicara kayak gini. Berkaitan sama kajian untuk doktoral jadi artinya. Yeah. Yang menarik relasi antara ketahanan pangan sama ketahanan sistem pertahanan. Saya bilang gimana bisa turunnya impor beras diikuti dengan naiknya impor gandum kok. Dan yang lainnya. Iya. Iya. Itu salah satu indikator tuh. Belum lagi yang lain ketika saya ungkap satu persatu. Jadi sesungguhnya ketika kita ambil sektor-sektor hajati dan orang banyak yang rentan tadi, sebenarnya sistem pertahanan kita rentan. Saya nggak bicara dalam konstruksi alutsista ya. Iya, iya. Saya tidak bicara dalam konstruksi alutsista, saya tidak bicara dalam soal kemampuan tentara gitu ya. Kemampuan tentara nasional Indonesia. Tapi saya ambil dalam perspektif sektor-sektor ekonomi, khususnya pada hajat hidup orang banyak. Rentannya luar biasa. Ketahanan, kalau pakai bahasa akademiknya, ketahanan ekonomi kita pada sektor-sektor hajat hidup orang banyak, itu rentan. Rentan nah sekali. Ini mengindikasikan ketahanan dari sistem pertahanan kita rendah. Apa indikator berikutnya? Ambil aja lagi di kesehatan. Yang saya bilang 90% Indonesia tergantung pada farmasi dan alat kesehatan dari luar. Tapi konsultan asing bilangnya 92%. Apalagi di pandemi ini kayak gini gitu. Kan kita semuanya impor tuh vaksinnya. Itu nunjukin betul kita rentan gitu. Udah salah satu indikator kekuatan pertahanan itu basisnya adalah ketahanan pada kesehatan. Nah, Bang Ihsanuddin, salah satu kerentanan itu, ini kalau kita lihat apakah ada akibat tingginya tekanan harga global? Karena Menteri Keuangan sempat nyinggung juga mengenai inflasi harga konsumen. Apalagi tadi kita singgung mengenai food ya, makanan. Terutama di dalam hal makanan, pendidikan, kesehatan juga yang relatif sebenarnya naik. Jadi kalau kita bicara inflasi, memang ada inflasi berdasarkan harga konsumen gitu. Itu artinya kenaikan barang-barang pada harga konsumen, inflasi pada sektor keuangan gitu. Inflasi karena memang kenaikan harga-harga pada harga-harga dasar gitu. Administered inflation namanya gitu. Nah, kalau kita bilang kenaikan komoditas, kan Indonesia juga disebut oleh Bank Dunia meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh dua hal. Permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya harga-harga komoditas. Ada terus prestasi pemerintah apaan kalau kayak gitu? Iya. Coba kita analisis dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 sampai dengan 5,3% disebabkan oleh membaiknya permintaan domestik dan membaiknya harga-harga komoditas. Pertanyaannya, prestasi pemerintah di mana? Itu membaiknya harga-harga, nanti dulu.
Gitu. Iya. Memang membaiknya permintaan dalam domestik disebabkan oleh terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dia tidak, kan yang meningkat kelas atas. Iya. Kelas bawah kan Menurun. malah menghadapi Daya pengangguran, belinya, kemiskinan. Nanti dulu nih, jangan sembarangan. Iya. Lalu dia bilang, meningkatnya harga-harga komoditas di luar gitu. Loh, yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas memang pemerintah kan. Prestasi pihak luar berarti. Pertanyaannya, lalu prestasi pemerintah apa kayak gitu. Iya. Nah, itu pendekatan internal eksternalnya menjadi lebih penting kalau kita bicara tadi sampai seberapa jauh pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekitar 5,2 5,3 tadi itu sesungguhnya malah memperbaiki pendapatan dalam negeri. Karena tesis tentang QEPDB yang dikuasai oleh asing itu tidak pernah bisa dibantah. Memang juga terjadi peningkatan pendapatan. Nah, salah satu indikatornya adalah ketika pendapatan per kapita meningkat. Tapi kan ini terlampau menyamaratakan. Karena yang disebut dengan trickle down efek itu gagal gitu ya. Gagalnya efek menetes. Itu kan sejak tahun 70 dikritik teori pertumbuhan berbasis itu gitu. Nah, kalau kita ambil itu masih tetap digunakan, kita ambil pemikiran yang tetap digunakan dalam rangka mengukur pertumbuhan, maka simpulan Sri Edi Suarsono benar. Yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena QEPDB-nya dikuasai oleh pihak asing yang menguasai sumber daya, produksi, dan distribusi. Kalaupun distribusi diambil, apalagi sekarang sudah ada yang namanya platform macam-macam gitu, dan platform macam-macam itu dimiliki oleh asing, ya sudah makin jelas distribusi diambil oleh pihak asing. Simpang antar Gojek kan cuma 9.000 perak. Nah, ketemu deh apa yang saya sebut sebagai ultra kapitalisme itu adalah ultra neoliberal, dan ujungnya adalah ultra modern slavery system. Itu sebagaimana saya ngomong di YouTube gitu. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat lagi angka-angka kayak gitu, apalagi dengan enggak kok angka utang kita masih baik gitu. Anda punya bertubi-tubi loh kesalahannya itu kalau bicaranya kayak gitu. Saya menemukan 5 kesalahan seperti yang saya ulang-ulang pada Russell gitu. Ketika kita bicaranya angka kayak gitu. Jadi lagi-lagi kita perlu memperbaiki secara mendasar dari apa yang kita sampaikan ke publik. Apakah itu memang the truth is the truth atau itu false truth gitu. Gitu. Karena makin hari masyarakat juga makin cerdas. Betul. Apalagi dengan media sosial kayak gini, dengan keterbukaan kayak gini. Nah, Bang Ihsan Nursi, dari masalah-masalah tadi yang kita bahas, kita berusaha ingin mengembalikan ke amanat undang-undang 45, yang pembangunan kesejahteraan sosial itu kan wujud gitu jadi tujuan bangsa. Tanggung jawab negara untuk bisa menciptakan kehidupan yang layak. Sepertinya pemerintah ada satu kata juga yang dilupakan, layak dan bermartabat. Amanat undang-undang untuk menjaga mensejahterakan sosial masyarakat yang layak dan bermartabat itu bagaimana, Bang Ihsan Nursi? Dia kalau bicara soal penghidupan yang layak dan penghidupan yang bermartabat, itu kan 2 aspek yang diambil. Aspek material dan aspek imaterial. Kalau dari aspek bermartabat, itu baliknya ke Pancasila tentu ya. Tentang kemanusiaan yang beradab gitu. Tentang hikmah kebijaksanaan, tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang sistem perwakilan, yang ujungnya pada keadilan. Kalau ambil ke martabatnya begitu. Tapi kalau diambil dalam rangka kebijakan dan kehidupan sosial politiknya, maka paling tidak ada 3 hal. Yang pertama soal
penghargaan dan penghormatan satu sama lain. Penghargaan dan penghormatan. Respect and appreciate each other gitu. Menghormati dan menghargai satu sama lain. Iya. Itu terjadi nggak sekarang? Tidak sepertinya. Enggak, Dewasa ini tidak. Jadi menghargai dan menghormati satu sama lain itu tidak terjadi, ya berarti tidak. Salah satu indikator bermartabat nggak ada. Yang kedua, indikatornya berbagi, peduli, berkontribusi, dan saling memaafkan. Terjadi nggak itu sekarang? Nggak juga. Jadi itu ada indikator-indikator konkret di dalam cerita bermartabat gitu. Nah, yang ketiga ini itu saling percaya satu sama lain dalam rangka memegang komitmen kehidupan bersama. Itu terjadi banget? Iya. Enggak juga, ya sudah, berarti kita sudah, martabat kita dalam proses penurunan. Nah, ketika terjadi proses penurunan itu, kita bangga dengan peningkatan pendapatan per kapita. Karena terus naik gitu. Jadi berarti kehidupan kita dibimbing oleh materialisme. Karena kita bangga dengan peningkatan pendapatan per kapita, tapi tidak diikuti dengan peningkatan kehidupan bermartabat. Karena tiga indikator tadi tidak terpenuhi gitu. Yang tadi soal penghormatan, penghargaan, berbagi, peduli, berkontribusi, dan memaafkan. Lalu komitmen untuk saling percaya satu sama lain gitu. Itu tidak terjadi, dan kemudian yang kita lihat ada peningkatan pendapatan per kapita. Tapi kita tanya lagi, dalam peningkatan pendapatan per kapita, sesungguhnya menikmati per kapita lebih besar itu siapa? Ketemu deh. Dalam situasi krisis ini, para pejabat meningkat pendapatannya, rakyat makin miskin gitu. Maka saya pernah bilang, berarti ada problematik dalam bukan kalau pakai undang-undang bencana, berarti ada satu peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang layak gitu. Itu bencana kalau pakai undang-undang bencana. Nah, lagi-lagi kalau kita upaya melihatnya kayak gitu, kalau pakai undang-undang, berarti mesti ada manajemen bencana, disaster management gitu. Nah, sekarang ini dikelolanya bisnis as usual, bukan dalam konstruksi bencana. Ya sudah, Anda nggak nyelesain masalah. Kan disaster manajemennya nggak ada, manajemen bencananya nggak ada. Anda menggunakan bisnis as usual. Manajemennya pengelolaan bisnis sebagai keadaan sebagaimana biasanya. Pandemi kemarin kan satu extraordinary situation gitu, satu situasi yang sudah luar biasa. Tapi di manage cuma dengan undang-undang Perpu 1 menjadi undang-undang 2 2020. Lalu kemudian juga ternyata tidak efektif kalau kita lihat dari bantuan sosial yang dikorup itu gitu. Tidak efektif juga kalau dilihat dari soal anggaran kesehatan. Dan tidak efektif juga ketika soal pengadaan vaksin. Karena vaksin Nusantara sama vaksin Merah Putih tidak jelas. Karena tidak mendukung dalam rangka cryptocurrency. Gitu. Jadi artinya satu peristiwa jangan dilihat cuma berdiri sendiri. Betul. Dia selalu saling tali temali. Nah, itulah kehebatan The Cabal. Dia mengambil kemasan sebagai orang yang baik gitu ya. Tapi sesungguhnya dia sedang mendikte gitu. Jadi kalau pakai bahasa mereka sendiri, kami tampil sebagai malaikat walaupun sesungguhnya kami penjahat gitu. No, ini bukan kata-kata saya, itu kata-kata orang Barat sendiri yang kritis terhadap situasi yang mereka hadapi sekarang. Yang saya bilang sedang terjadi kritik habis-habisan, protes habis-habisan, demo habis-habisan di berbagai negara, termasuk di Israel sendiri. Bahkan 3 orang wanita ditangkap dan dianiaya karena melakukan protes terhadap mandatory vaksin di Tel Aviv kemarin gitu. Dan itu luar biasa gitu. Di Swedia kayak gitu, di Swiss kayak gitu. Nah, ini negara-negara Yahudi nih. Yang di Perancis apalagi, kemudian di Belanda, di New Zealand, di Australia, di Portugal, di Spanyol,
di Amerika sendiri gitu. Jadi ada sesuatu yang memang Australia. salah dalam cara kita memandang satu persoalan. Yang itu saya bilang sebagai bentuk satu peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Iya, iya. Itu saya pakai undang-undang bencana aja nerjemahin. Hmm. Jadi mestinya kita manajemen kita bukan gitu. Makanya turunlah BNPB. Kan ada tuh BNPB yang turun tuh. Iya. Yang salah satu ketuanya kemarin mantan Danjen Kopassus. Karena memang bencana mereka memahaminya. Tapi dalam perspektif bencana kan pendekatannya salah. Iya, iya, iya. Hari ini misalnya kita dengar isu tentang, saya kan ngomong udah lama di Rasil tentang pentingnya mengautopsi mayat COVID gitu ya. Berkali-kali saya ngomong. Baru dalam 2 hari ini ada upaya untuk mengautopsi mayat COVID yang ternyata begini gitu. Iya, iya, iya. Ya kan kalau kita melihat kayak gitu, mestinya kita melihat juga dampak dari bencana itu. Bencana apanya sih ini COVID nih? Ya diidentifikasi secara benar dong. Jangan diikuti omongan yang salah, omongan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak boleh mengautopsi, kita ikutin aja. Padahal WHO sendiri ngomongnya mencela-mencela yang nggak bisa dipegang. Sama seperti CDC, sama seperti Gavi, kan nggak bisa pegang. Sekarang Pfizer bahkan minta perlindungan bahwa tindakan untuk melakukan vaksin itu tidak bisa digugat di pengadilan. Karena dampak dari pemberian vaksin itu sudah terbuka di dunia. Iya, iya, iya. Artinya kan kalau kita pahami dari konstruksi kesehatan sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi atau kedaulatan satu bangsa, dan itu mempengaruhi soal bagaimana apakah kita bicara pertumbuhan ekonomi atau kita bicara soal kesehatan, itu kan tali temali. Betul. Nah, ketika kita bicara dalam tali temali, kita mesti cari akar masalahnya. Nggak bisa kita ngeliat cuma sekedar pada batang atau cabang. Nggak bisa. Mustahil. Itu yang saya tangkap dari orang-orang yang pernah menuding saya sebagai xenofobia. Salah seorang menterinya Joko Widodo sekarang itu menuding saya kan xenofobia. Dan saya buktikan dengan dia mendukung asing itulah maka dia menjadi orang yang kelihatan betul-betul memasarkan vaksin. Gitu. Iya, iya. Begitu ceritanya. Jadi kalau balik lagi tadi ke soal bagaimana penghidupan bermartabat dan bagaimana kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di konstitusinya jelas bagaimana pasal 27 ayat 2. Betul. Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bukan setiap penduduk. Di satu sisi kita dilarang keluar negeri, tapi di sisi lain kita buka 14 pintu. Iya. Iya, iya, iya. Ya, logika kebijakan ini gimana coba tuh? Iya. Tapi kira-kira kemarin Novak Djokovic kalau ke Indonesia diterima nggak ya? Australia kan dideportasi dia. Itu bukti bahwa sesungguhnya Australia itu sama seperti Inggris. Sehingga betul dalam kajian orang-orang yang suaranya dibungkam, itu menunjukkan bahwa betapa kuatnya dikte the cabal terhadap negara. Itu yang saya bilang teksemarxisme itu betul. Ketika sebuah negara menentang kebijakan yang mereka terapkan, maka pemimpinnya yang mereka kerjain gitu. Tapi ketika negara menerima kebijakan mereka dan kemudian ada unsur-unsur yang menolak, maka kekuatan hukum yang diterapkan negara-negara itu yang berjalan. Itu benar kan? Iya, iya, iya. Terjadi pada Novak Djokovic. Iya. Terjadi pada Indonesia. Iya, yang bahaya kan itu simbol suara Novak Djokovicnya itu terhadap vaksin itu kan yang bikin ribet. Sebenarnya bukan sekedar pada Novak Djokovic kalau kita mau lihat. Kebetulan saja dia sebagai pemain tenis yang digandrungi. Betul. Kebetulan saja. Tapi banyak sudah orang lain yang menolak kayak gitu. Cuma karena kebetulan dia bukan siapa-siapa, seperti saya ngomong sejak 27 Januari 2020, dan sekarang jadi kenyataan, maka saya tersenyum dengan, kalian baru menikmati sekarang. Ihsanuddin Nursi sudah ngomong 27 Januari 2020. Coba Ihsanuddin Nursi ini artis terkenal, coba ya. Lain lagi. Aduh. Subhanallah, astagfirullah, gitu Angga kalau kita mau lihat. Jadi sesungguhnya tinggal balik
balik pada upaya kita memegang sumpah jabatan. Jadi bicara martabat tuh untuk kepentingan rakyat tuh nggak ada sebenarnya. Nggak. Saya jadi kata begitu lagi. Ya, enggak. Itu kan kita lihat dari fakta-fakta yang muncul. Nah. Fakta-fakta yang muncul itu begitu gitu. Hmm. Itu yang mestinya kita benahin, Iya. kita perbaiki. Gitu. Nah. Pembenahan gitu ya. Dan pembenahan itu berarti pembenahan bukan sekedar pembenahan fungsional. Iya. Pembenahan dari sebutnya sekarang apa benar tuh ibu kota negara baru namanya Nusantara? Kok disempit ini Nusantara pulau-pulau kok jadi ibu kota? Ini logika semantiknya gimana nih? Pakai pendekatan semantik aja deh. Itu udah pakai ahli bahasa loh. Oke, pakai ahli bahasa jadi. Oke, Anda mau menyimbolkan. Itu kan simbol. Iya. Kamu bicara pendekatan simbol. Kalau simbol itu berarti nanti berkaitan dengan isu dan tema. Jadi isu, tema, dan simbol. Itu berpikirnya begitu gitu ya. Isu, tema, dan simbol. Isunya adalah pindahkan ibu kota. Temanya adalah dalam rangka gitu ya, mengatasi persoalan macam-macam yang diatur di situ di dalamnya. Maka simbolnya adalah Nusantara sebagai bentuk sebagaimana penjelasan Menteri Bappenas bahwa Nusantara begini. Pertanyaan berikutnya. Oke, kita dekati secara semantik. Artinya kita dekati secara filosofis. Kita dekati secara psikologis. Baru kita dekati secara linguistik, 3 komponen. Itu konsisten nggak? Jawab sendiri deh. Jawab sendiri. Tradisi budayanya juga gimana? Nggak. Selain itu baru kajian dari kerangka pendekatan ilmu bahasa, semantik. Semantik itu ilmu bahasa, baru pakai itu gitu. Baru kita ambil lagi dari pendekatan berbagai sektor. Sektor pertahanan, sektor perekonomian, sektor sosial, budaya, sektor geopolitik, sektor geospasial, sektor geoengineering, macam-macam kita kaji. Geoekonomi politik gitu. Kita kaji semua jadi pendekatan itu. Saya kira kalau pendekatannya multistruktural gitu, atau pendekatan interdisiplin gitu ya, bahkan sampai ultradisiplin kalau kita pakai kayak gitu, kita nggak akan tuh terjebak kayak gitu. Tapi kalau pendekatannya parsial ya begitu hasilnya. Konstitusi kita sesungguhnya mengajarkan bangsa ini untuk cerdas. Iya. Karena memang perintahnya adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Betul. Maka mendekati sesuatu itu harusnya dengan sikap cerdas. Betul. Dan sikap cerdas itu tidak dengan pendekatan parsial, tapi pendekatan multistruktur atau pendekatan tadi multidisiplin, gitu. Agen penyambung suara rakyatnya nggak berkapasitas itu, Bang Ihsanuddin. Jadi DPR itu ya bagaimana? ada usulan-usulan begitu ya. Bagaimana itu kapasitas kecerdasan bangsanya? Ya, itu kan kalau ketika kita lihat suara masyarakat bukan suara dewan bukan suara masyarakat. Gitu. Iya. Itu yang saya sebut dalam buku saya sebagai false vote, suara-suara palsu, aspirasi palsu, dan keterwakilan palsu. Tesis akademiknya gitu, Angga. Iya. Suara palsu, aspirasi palsu. Lalu kemudian keterwakilan palsu, maka otoritas mereka otoritas palsu jadinya gitu. Itu dalam buku Bangsa Terbelah nyebutnya begitu. Baik Bang Ihsanuddin, udah dikasih kode ini kita sama operator nih, waktunya udah habis. Iya. Singkat sebagai penutup, kembali ke undang-undang. Ini negara, ini masyarakat untuk menuju kepada bangsa yang layak dan bermartabat sesuai Al-Qur'an lah. Menurut Bang Ihsanuddin gimana tuh? Kalau menurut Al-Quran jelas sekali arahnya kemana. Bahwa Anda tidak ubud dunia untuk lahan. Itu iya. Itu kalau menurut Al-Quran udah jelas sekali. Artinya bahwa dunia ini cuma perjalanan sementara. Karena itu jangan dijadikan tujuan utama. Itu Al-Quran. Tapi kalau kita kembalikan ke konstitusi sederhana, perintahnya 5K. Bebaskan bangsa ini dari ketertindasan. Bebaskan bangsa ini dari kebodohan. Bebaskan bangsa ini dari kemiskinan. Bebaskan bangsa ini dari ketimpangan. Bebaskan bangsa ini dari kehinaan. Kalau saya salah, saya mohon maaf dan sambil memohon maghfirah dari Allah.
dan kalau benar itu karena kehendak Allah semata. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.